Dunia ini penuh ketidakpastian. Setiap orang akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Ada yang menyantap semangkuk mie daging sapi, lalu berubah menjadi naga hitam purba dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Ada pula yang mengunyah sepotong paha ayam goreng, lalu berubah menjadi Phoenix abadi yang bangkit dari api. Namun, di kehidupan sebelumnya, aku hanya sekadar menyantap nasi ayam rebus, dan yang terbangun hanyalah kemampuan bernyanyi, menari, dan rap yang sama sekali tak berguna. Di tengah dunia yang dipenuhi binatang buas dan hukum rimba, di mana yang lemah dimangsa, aku tak bertahan lama dan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Kini, aku terlahir kembali menjelang bencana. Mengetahui semua kebenaran tentang kedatangan kiamat, aku bergerak dengan hati-hati dan merencanakan segalanya dengan cermat. Bersumpah untuk menduduki tahta tertinggi di dunia yang hancur ini. Target pertamaku adalah burung hantu. Ia terlahir dengan kemampuan penglihatan malam yang luar biasa dan pendengaran yang jauh lebih tajam daripada kebanyakan makhluk hidup. Jika bisa mendapatkan bakat burung hantu, maka dapat sepenuhnya mengabaikan bahaya malam di kegelapan kiamat yang penuh ancaman. Ia akan menjadi raja kegelapan yang tak tergoyahkan. Tubuhnya mampu melepaskan. Yang wajib adalah laba-laba listrik bertegangan lebih dari 800 volt. Di kehidupan sebelumnya, ada pejuang kiamat yang memanfaatkan bakat laba-laba listrik ini untuk berkuasa tanpa hambatan di kiamat. Tak ada yang berani menantangnya. Setelah memikirkan rencana, aku segera mencari di internet berbagai makhluk yang luar biasa. Seekor semut yang tampak biasa saja seketika menarik perhatianku. Semut biasa saja mampu mengangkat benda seberat 400 kali berat tubuhnya. Sedangkan semut peluru adalah sosok paling tangguh di antara spesies B. Masuk dalam daftar 10 makhluk paling beracun di dunia. Burung hantu dapat memberiku penglihatan malam yang sempurna dan kemampuan pendengaran yang sangat tajam. Sementara itu, Electric Man tetap mengendalikan kantung listrik yang mengendalikan petir bertegangan tinggi. Namun Yize memungkinkan saya mewarisi kekuatan luar biasa semut, serta membuka gigitan yang sangat kuat dan racun mematikan. Daya tempur duri lipat dan kemampuan mendeteksi racun sudah lengkap. Namun saya masih kekurangan kemampuan pertahanan inti. Dalam ketidakpedulian yang kejam, kemampuan pertahanan yang lemah berarti sekuat apapun serangan, cepat atau lambat akan diburu oleh pemburu lain, atau menjadi makanan bagi binatang buas mutan. Karena telah hidup kembali, aku akan membentuk diriku menjadi dewa perang serba bisa tanpa kelemahan. Berbicara soal pertahanan, apakah lebih baik memilih kura-kura atau buaya? Di kehidupan sebelumnya, aku melihat sendiri seseorang yang memakan daging buaya sebelum bencana, dan setelah bertransformasi, seluruh tubuhnya tertutup sisik buaya. Kekuatan, daya gigit, dan pertahanan fisiknya semua luar biasa kuat. Ada juga netizen di kolom komentar merekomendasikan ikan bola, mengatakan cangkangnya sekeras baju zirah alami. Bahkan peluru biasa pun bisa terpantul. Namun, ikan bola adalah hewan dilindungi yang terancam punah, jadi tidak mungkin mendapatkannya secara legal. Aku langsung mengesampingkan opsi ini. Saat aku sedang memikirkannya, tiba-tiba teringat pada tardigrade, makhluk dengan daya tahan hidup yang luar biasa. Asalkan bisa memakan tardigrade dalam jumlah cukup sebelum bencana datang, aku bisa mewarisi ketahanan hidupnya yang tak terkalahkan. Makhluk ini konon bisa bertahan selamanya selama matahari tidak hancur, maka ia akan hidup selamanya. Ia mampu bertahan di lingkungan ekstrim seperti suhu sangat tinggi, sangat rendah, dan tekanan sangat tinggi. Bahkan jika dilemparkan keluar angkasa dan terkena radiasi, selama tidak berada di pusat ledakan nuklir, ia akan selamat tanpa cedera. Yang lebih penting lagi, tardigrade dapat ditemukan di mana-mana di seluruh dunia, tanah yang lembab, permukaan air, dan di mana-mana. Ini adalah kartu as yang paling mudah diperoleh. Namun, masalah pun muncul. Tardigrade yang bahkan tidak bisa mati di luar angkasa. Bagaimana mengolahnya agar bisa digunakan? Saya langsung mencari informasi ilmiah di internet. Akhirnya menemukan kelemahannya. Water bear memiliki tubuh yang transparan. Saat menghadapi lingkungan yang buruk, ia akan secara otomatis mengalami dehidrasi dan menyusut menjadi bentuk seperti tong. Para ilmuwan pernah menempatkannya dalam lingkungan ekstrim dengan suhu 150 derajat hingga minus 200 derajat, namun tetap bisa hidup kembali setelah suhu kembali normal. Radiasi nuklir setingkat bom atom maupun tekanan air 6 kali lipat di palung varian pun tak mampu membunuhnya. Namun, ia memiliki kelemahan fatal. Jika disinai lampu UV selama 15 menit, ia akan mati total. Kehilangan aktivitasnya sepenuhnya dalam 24 jam. Uap panas dan api langsung juga bisa membunuhnya. Setelah menguasai semua informasi kunci, saya segera bertindak secepat mungkin. Hanya tersisa 3 hari sebelum bencana besar melanda. Saya harus segera mempersiapkan bahan makanan khusus untuk transformasi. Pertama, saya membeli mikroskop dan lampu UV secara online. Menggunakan lampu UV untuk membunuh tardigrade adalah cara paling aman, karena dapat menghindari kehilangan tubuh makhluk yang sangat kecil ini. Di pinggiran kota tempat saya tinggal, semuanya adalah ladang dan hutan. Lumut tumbuh di mana-mana, yang merupakan tempat berkumpul terbaik bagi tardigrade. Saya segera masuk ke pegunungan untuk mengumpulkan lumut dalam jumlah besar, dan berencana kembali untuk menyortir tardigrade. Tepat saat sedang mengumpulkan bahan-bahan, seekor makhluk sepanjang belasan sentimeter merayap keluar dari semak-semak di tepi jalan. Tiba-tiba saya teringat bahwa makhluk ini memiliki bakat penyembuhan diri yang luar biasa, serta kemampuan luar biasa untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Segera saya mencari konfirmasi di internet kepada para netizen. Setelah mendapatkan jawaban pasti bahwa makhluk ini dapat beregenerasi tanpa batas memiliki daya hidup yang sangat kuat, saya langsung merasa sangat bersemangat. Ketahanan hidup tardigrade dikombinasikan dengan kemampuan generasi anggota tubuh Rongyuan. Dua bakat luar biasa ini saling melengkapi. Di dunia pasca kiamat ini, saya hampir tak terkalahkan.
Pertama-tama, saya membawa Rong Yuan pulang untuk dipelihara dengan baik, lalu naik motor menuju pusat perbelanjaan di kota kabupaten. Untuk membeli lampu sterilisasi UV, saya juga sengaja menyiapkan pakaian elastis untuk mencegah pakaian robek akibat tubuh yang membesar saat proses generasi. Sementara itu, di platform video pendek, saya mengirim pesan pribadi ke para influencer pembudidaya hewan, berniat membeli burung hantu, serta peluru listrik setiap minggu, dengan bahan-bahan kunci ini. Setelah menyelesaikan semua urusan sudah menjelang sore, aku makan malam sederhana di luar, lalu pergi ke sekolah untuk mengambil mikroskop, gelas ukur, tabung reaksi, dan perlengkapan eksperimen lengkap lainnya, agar memudahkan pemisahan dan pengumpulan beruang air di kemudian hari. Sesuai tutorial online, aku mendiamkan lumut selama 24 jam hingga lembab, lalu memeras air di dalamnya dan meneteskan cairan tersebut ke slide mikroskop. Dengan pengamatan mikroskop, mungkin ini adalah keberuntungan yang dibawa oleh kemampuan generasi. Pada pengamatan pertama, saya sudah menemukan 0,1 mm. Makhluk ini sama sekali tak terlihat dengan mata telanjang. Untuk mengumpulkan ratusan ekor, dibutuhkan banyak waktu dan tenaga. Setelah sibuk sepanjang hari, saya hanya menemukan 12 ekor. Mungkin waktu perendaman lumut saat itu kurang, sehingga sebagian besar tardigrada belum terlepas dari lumut. Namun, selama metodenya berhasil, itu sudah cukup. Saya tak perlu menghabiskan seluruh waktu untuk mengumpulkan tardigrada. Tepat saat itu, ponsel saya menampilkan pesan. Zhou Ziming, seorang blogger yang khusus membudidayakan serangga memiliki lebih dari 000 pengikut berkat semut, membalas pesan pribadi saya. Keesokan paginya, saya memeriksa kondisi serangga yang saya pelihara terlebih dahulu. Kondisinya masih segar. Untuk sementara tidak perlu disimpan di lemari es. Kemudian, saya datang tepat waktu ke tempat budidaya pribadi Zhou Ziming. Akuarium kaca di sana dipenuhi dengan berbagai serangga langka. Di sudut, tepatnya, terdapat kursi peluru. Zhou Ziming sangat menyayangi serangga peluru ini. Bahkan individu yang sudah mati pun akan diawetkan sebagai spesimen. Saya langsung meminta untuk membeli 50 ekor serangga peluru hidup, serta beberapa individu yang sudah mati. Tanpa ragu, saya langsung mentransfer uangnya. Zhou Ziming diam-diam menyesal karena harga yang ditawarkan terlalu rendah. Sekaligus sangat penasaran, mengapa saya bahkan menginginkan serangga yang sudah mati. Saat berkeliling di basis, dua kumbang yang bentuknya seperti gumpalan besi menarik perhatianku. Zhou Ziming menjelaskan, ini adalah kumbang besi, yang dikenal sebagai serangga dengan cangkang terkeras di alam. Ia mampu menahan tekanan hingga 40.000 kali berat tubuhnya. Jika dibesarkan secara proporsional, pertahanan fisiknya bisa dibilang yang terkuat di alam. Mendengar itu, hatiku berdebar gembira. Bukankah ini prototipe dari binatang besi yang menguasai dunia pasca kiamat di kehidupan sebelumnya? Segera aku memasukkan kumbang besi ke dalam daftar belanja wajib. Zhou Ziming melihat tekadku akan membelinya, langsung menaikkan harga dan jujur mengatakan bahwa spesies langka ini harganya tidak murah, bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu. Setelah tawar-menawar, akhirnya aku membeli 2 ekor kumbang besi seharga 20.000 yuan. Saat ini, tabunganku hanya tersisa lebih dari 10.000 yuan, dan aku masih harus menyisihkan uang untuk membeli ikan listrik Amerika dan burung hantu. Aku pun menanyakan kepada Zhou Zengmin tentang saluran pembelian ikan listrik Amerika. Dia kebetulan mengenal seorang teman yang hobi memelihara hewan akuatik langka. Beberapa waktu lalu baru saja membeli seekor ikan listrik Amerika, tapi tidak bisa memeliharanya dengan baik. Kini kondisi ikan itu lesu, dan tidak akan bertahan lama. Penjual itu mendengar ada yang mau membeli dengan harga tinggi, langsung menawar 5.000. Zhou Ziming langsung menjualnya dengan harga 2 kali lipat, dan meminta 10.000 yuan dariku. Melihat waktu semakin mendesak, aku malas menawar, dan langsung menyetujui transaksi itu. Zhou Ziming diam-diam mengejekku sebagai orang bodoh yang punya banyak uang. Tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa, setelah pendeta datang, uang sebanyak apapun akan berubah menjadi tumpukan kertas bekas. Kami segera bergegas ke tempat tinggal penjual, untuk memastikan bahwa ikan yang ada di akuarium itu adalah ikan listrik Amerika murni. Begitu segera mentransfer uang untuk menyelesaikan transaksi. Penjual dengan baik hati mengingatkan saya untuk segera merendam dan merawatnya. Tapi saya langsung berkata bahwa saya dengar daging ikan listrik itu lezat, jadi saya berencana langsung memasaknya. Mendengar itu, keduanya terdiam seketika. Dalam hati menyesal karena menawar terlalu rendah. Karena sudah sampai di ibu kota provinsi, saya mampir ke pasar hewan peliharaan, dan membeli burung hantu hasil budidaya. Burung hantu liar adalah hewan yang dilindungi negara, dilarang diperdagangkan. Sedangkan burung hantu juga memiliki penglihatan malam dan pendengaran yang luar biasa, yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya. Dengan harga 3.000 yuan untuk membeli burung hantu dengan kualitas terbaik. Hingga saat ini, semua bahan inti untuk transformasi telah lengkap. Saat saya pulang, burung hantu Amerika yang saya beli sudah benar-benar mati. Saya tidak merasa sedih sama sekali. Langsung membersihkannya, lalu memasukkannya ke dalam freezer. Rencananya, saya akan mengeluarkannya untuk dimasak menjelang bencana. Pada saat itu, saya juga benar-benar memahami aturan dasar transformasi. Orang-orang mengira bahwa pada hari bencana, daging hewan yang belum tercerna di dalam tubuh akan terinfeksi oleh energi kiamat, sehingga membuat orang mewarisi bakat hewan yang bersangkutan. Itu hanyalah ilusi permukaan. Kebenaran sesungguhnya di balik transformasi kiamat, tidak pernah ada yang benar-benar dapat memahaminya. Setelah itu, saya menghentikan sementara pengumpulan tardigrade, untuk memastikan pada hari transformasi kiamat, tidak ada sisa daging lain di perut saya. Saya hanya makan makanan vegetarian selama 2 hari berturut-turut untuk membersihkan usus. Saat ini, saya masih memiliki sisa tabungan sebesar 6.000 tabungan. Aku menghabiskan seluruh uangku untuk membeli senjata pertahanan di bengkel pandai besi di kota. Pisau biasa,
sama sekali tidak cukup kuat untuk menghadapi pertempuran sengit di akhir zaman. Yang paling cocok untuk kekuatan super dan bakat petirku adalah kapak raksasa atau palu. Aku menjelajahi semua toko alat pertanian dan pandai besi di kota, namun hanya berhasil membeli palu pembongkar tembok seberat 8 kilogram, yang cukup untuk menghadapi binatang buas dan pertempuran kacau. Kemudian aku membeli daging buaya, coklat berkalori tinggi, dan sebuah jam saku mekanik. Setelah kiamat tiba, listrik terputus total. Siang dan malam sulit dibedakan. Hanya jam mekanik yang bisa mengukur waktu dengan tepat. Setelah pulang, aku menyimpan air bear yang sudah kubunuh sebelumnya dalam wadah kedap udara, lalu memanggang dan menghancurkan semut biasa menjadi butiran coklat. Semut praktis dan berguna. Aku juga 5 jin daging buaya menjadi bakso yang kuberikan kepada wali kelasku di kehidupan sebelumnya yang pernah membantuku. Aku menghitung ulang semua bahan makanan yang kubeli. Burung hantu buatan, mayat serangga listrik Amerika, 50 ekor serangga peluru hidup ditambah beberapa mayat serangga, 2 ekor serangga peluru hidup yang pasti mati, serta air bear yang disegel dan daging buaya yang sudah diolah dengan baik. Tidak ada yang kurang. Semuanya tertata rapi di lemari es dan ruang penyimpanan. Melihat ruangan penuh dengan kartu as yang luar biasa, hatiku tenang seperti batu karang. Di kehidupan sebelumnya, aku tak berbuat apa-apa dan hanya menjadi korban. Di kehidupan ini, dengan 10 bakat teratas dalam Soulbian, aku ditakdirkan untuk mengguncang dunia di akhir zaman. Aku mengikuti aturan Soulbian yang telah kutemukan dengan ketat, dan dengan ini, segalanya terungkap. Pertama, aku menelan permen coklat peluru B yang dibuat khusus. Daging buah yang hangat masuk ke perutku, dan seketika itu juga, rasa panasnya ketika menyebar ke seluruh anggota tubuh. Sumber kekuatan luar biasa dan racun mematikan yang tajam perlahan menyatu dengan tubuhku. Tak lama kemudian, aku menelan daging kumbang paku besi yang sudah dibersihkan. Cangkangnya keras dan kering, sangat sulit dikunyah dan ditelan. Aku menahan rasa asing itu, menggigit gigi, dan menelan paksa ke dalam perut. Dalam sekejap, seluruh kulit dan daging tubuhku mendadak menegang. Lapisan-lapisan baju besi tebal tak terlihat menutupi seluruh tubuhku. Sumber daya pertahanan fisik yang mampu menahan tekanan ekstrim perlahan-lahan berakar di dalam tubuhku. Kemudian, aku memakan bakso daging buaya yang padat. Kekuatan yang dominan dan liar menyapu seluruh tubuhku. Baju besi perak mengeras. Sementara kekuatan gigitan yang tangguh dan insting binatang buas dalam pertarungan jarak dekat semuanya mengendap. Terakhir, aku memakan daging burung hantu dan daging listrik Amerika. Secara berurutan, semua sumber transformasi binatang tingkat atas yang telah direncanakan sebelumnya. Semuanya tersimpan di dalam perutku. Selama proses ini, aku sangat berhati-hati. Menghindari sedikit pun daging lain. Memastikan perutku bersih tanpa kotoran. Setelah selesai makan, aku berkumur dengan teliti. Tidak mengonsumsi makanan apapun lagi. Hanya menunggu kedatangan bencana global yang akan datang. Saat senja tiba, langit tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh langit tertutup sepenuhnya oleh awan ungu gelap yang aneh. Udara terasa sesak dan beku, beratnya menekan dada hingga sesak. Di jalanan, keramaian tetap riuh, orang-orang bercanda dan berjalan-jalan. Pasar malam ramai dengan asap dan api. Tak terhitung orang yang tak menyadari kiamat akan tiba. Tetap asyik menyantap sate, barbecue, dan makanan manis, tanpa sadar bahwa makanan yang mereka makan saat ini akan menentukan batas atas bakat kiamat mereka seumur hidup. Tepat tengah malam pukul 0, ledakan besar tanpa mengguncang langit dan bumi. Tak ada gelombang suara yang memekakkan telinga. Namun ledakan itu meledak di kedalaman jiwa setiap orang. Energi meluap dari kamar tidur, dan proses seleksi global resmi dimulai. Getaran tak terlihat menembus langit dan bumi. Batu besi ungu gelap jatuh dengan gemuruh. Lampu jalan di tepi jalan berkedip-kedip gila-gilaan. Di jembatan pipa Zuo, tabung lampu meledak satu demi satu. Dalam sekejap, pasar malam yang semula ramai dan riuh terjun ke dalam kegelapan sunyi yang tak berujung. Hanya cahaya ungu aneh yang merayap di ganggang. Suasana kiamat yang dingin menyelimuti setiap sudut. Kematian hanya berlangsung setengah detik. Tak jauh dari sana, pria kekar yang baru saja melahap daging domba panggang. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Daging, kulit, dan tulangnya membengkak dan bergeser. Secara liar, coklat pekat menembus kulitnya. Dan dalam sekejap berubah menjadi makhluk hitam coklat yang mengerikan. Matanya merah menyala. Tatapannya sepenuhnya kehilangan kemanusiaan. Nafsu binatang yang brutal menyapu wajah. Gadis di sampingnya mengalami transformasi yang sangat berbeda, tanpa suara namun sangat aneh. Tubuhnya melunak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cahaya air ungu pucat melingkupi sekelilingnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi air yang jernih dan bening. Di si Bailing, kepanikan menyebar seperti gelombang pasang di seluruh gang. Berbagai macam transformasi menjadi binatang terjadi berturut-turut di depan mata. Nasib setiap orang telah ditentukan diam-diam oleh makanan terakhir yang mereka santap. Di depan warung sup tulang sapi pinggir jalan, seorang pria parubaya yang baru saja meletakkan mangkuknya tiba-tiba membungkuk. Tubuhnya mendadak mengeras dan membengkak. Otot dan tulangnya membesar dengan gila-gilaan. Ia sepenuhnya kehilangan kemanusiaannya. Kekuatan yang meluap-luap, menunduk dan menanduk dengan keras. Tenaga yang dahsyat langsung melontarkan seluruh bas ke udara, menghantam keras ke toko pinggir jalan. Batu bata hancur, rangka baja bengkok, debu beterbangan di udara. Di sisi lain, di gang belakang warung tumis katak, seorang pria yang terus berlutut di tanah sambil tubuhnya kejang-kejang. Kulitnya dengan cepat menjadi licin dan bercak-bercak. Seluruh wajahnya berubah menjadi ular merah berbentuk bintang tiba-tiba melesat keluar. Seketika melilit pejalan kaki yang melarikan diri. Dengan satu pukulan keras, ia menyeret dan menelan korban ke dalam punggung ular itu. Bisul-bisul yang berjejal meledak dengan keras. Cairan asam korosif yang berbau busuk tumpah ke tanah. Tanah mendesis dan berasap, meleleh dan membusuk dengan cepat.
Pada saat itu, hukum rimba yang paling primitif dan kejam sepenuhnya turun. Aku berdiri di jendela lantai 2 rumahku, menatap dingin ke bawah. Kekacauan itu terjadi saat itu juga. Dari lorong gedung sebelah, tiba-tiba terdengar raungan amarah yang menggetarkan. Tampak seekor serigala hitam raksasa, berukuran lebih dari 2 meter, menerobos lorong, dan menghancurkan jendela anti pencurian dengan satu cakar. Setelah mendarat, serigala hitam itu memindai kerumunan yang melarikan diri, lalu mengunci pandangannya pada seorang, lalu membungkuk dan menerjang ke arahnya. Gadis itu ketakutan hingga kakinya lemas. Sama sekali tak bisa berlari. Tampaknya dia akan menjadi mangsa serigala itu. Namun orang-orang di sekitarnya hanya sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Tak ada yang berani maju untuk menghalangi. Mataku sedikit membeku. Meskipun aku tak ingin langsung bertindak mencolok sejak awal. Membiarkan orang mati tanpa pertolongan. Juga melanggar hukum akhir zaman. Namun aku tak bisa membiarkan penindasan terhadap yang lemah tanpa alasan. Ini kesempatan yang tepat. Untuk menguji kekuatan tempurku yang telah terisi penuh. Memikirkan hal itu, aku berbalik dan turun ke bawah. Palu penghancur dinding seberat 8 kilogram tergenggam di tanganku. Tubuhku bergerak. Kemampuan penglihatan malamku aktif sepenuhnya. Kegelapan malam seolah menjadi terang benderang. Suara angin di telingaku, detak jantung makhluk aneh, dan gemerincing tali pun terdengar jelas. Langkahku ringan, dan dalam sekejap tubuhku melesat keluar dari lorong. Kecepatanku jauh melampaui orang biasa. Saat itu, serigala hitam itu hendak menerkam gadis itu. Merasakan di belakangnya, ia mendadak menoleh. Mata merah berbintang itu mengunci diriku, mengeluarkan raungan rendah dan tajam. Aku memegang palu pemotong dengan satu tangan. Kilatan petir halus berkilauan di sekeliling tubuhku. Pertahanan baju besi menutupi seluruh tubuhku tanpa bentuk. Dari atas, aku menatapnya dengan dingin. Tenanglah, pergi. Serigala hitam itu tertekan oleh aura misterius yang tak terdefinisikan dari tubuhku. Ia ragu sejenak, lalu menunjukkan sifat ganasnya. Menendang-nendang tanah, dan menerjang ke arahku dengan angin berbau darah. Aku tidak menghindar. Kekuatan aneh di dalam tubuhku sudah sepenuhnya aktif. Otot lengan tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, dan dengan palu besar di tanganku, aku menyapu ke samping. Boom, suara dentuman yang berat meledak. Serigala hitam itu terlempar beberapa meter oleh pukulan paluku, menabrak dinding di udara. Tulang-tulangnya retak, dan ia merintih kesakitan tanpa henti. Ia mengangkat kepalanya tak percaya. Meskipun tubuhku tampak biasa saja, kekuatan, pertahanan, dan auraku jauh melampaui levelnya. Sementara itu, para pejalan kaki yang semula berlarian kocar-kacir, kini semua terpaku di tempat, menatapku dengan wajah terkejut. Setelah serigala hitam itu dihantam palu hingga terluka parah, ia berusaha merangkak bangun. Bulu-bulunya penuh debu, dan tulang-tulang yang patah menyiksa dengan rasa sakit yang menusuk. Dari tabung merah yang semula tubuh binatangnya yang semula merah kini akhirnya muncul sayap raksasa. Kemudian ia mengangkat ekornya sambil mengeluarkan suara seperti daun kering. Menyeret tubuhnya yang hancur. Dan berlari pincang ke gang gelap. Gadis yang diselamatkan itu kakinya lemas. Dengan jiwa yang masih terguncang ia berjalan ke hadapanku. Suaranya gemetar sambil terus mengucapkan terima kasih. Aku meliriknya sekilas tanpa ekspresi. Tak perlu berterima kasih. Di dalam kuburan, satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah dirimu sendiri. Jaga dirimu sendiri. Setelah berkata begitu, aku tak lagi menghiraukannya. Aku berbalik untuk kembali ke tempat tinggalku. Namun, tak lama setelah berjalan beberapa langkah, suara gemerisik yang padat dan mendesak, tiba-tiba terdengar dari taman di kedua sisi jalan dan bayang-bayang sudut tembok, pendengaran burung hantu yang sangat tajam. Seketika menangkap suara gemuruh. Dalam sekejap, ribuan semut hitam seukuran kuku jari, bermunculan dari segala arah, merayap dengan padat, menuju tengah jalan dengan liar. Dimanapun mereka lewat, bahkan rumput liar di tanah pun dimakan habis. Energi pengabaian bencana mutasi kelompok B, tidak hanya menular ke manusia, tetapi juga menyebabkan mutasi pada semua serangga dan binatang liar di dunia. Semut-semut yang tadinya tak mencolok ini, kini menjadi sangat agresif. Para pejalan kaki yang belum jauh berlari di jalanan, seketika dikelilingi oleh kelompok B. Teriakan-teriakan mengerikan bergema berturut-turut. Gadis itu ketakutan hingga wajahnya pucat, bersembunyi erat di belakangku. Suaranya gemetar, banyak sekali semut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mati di sini? Mataku tajam. Seketika arus listrik biru halus menyelimuti tubuhku. Ini saat yang tepat untuk menguji bakat petir tegangan tinggi, Amerika Electric Man, dengan semut-semut mutan ini. Seberapa dahsyat kekuatannya. Aku berdiri diam di tempat, dan dengan satu pikiran, arus listrik tegangan tinggi 800 volt meledak dari dalam tubuhku, mengalir melalui kedua kakiku ke tanah. Suara gemeretak arus listrik yang menusuk telinga terdengar. Kilatan cahaya biru menyebar ke segala arah dengan aku sebagai pusatnya. Semut-semut mutan yang mendekat langsung hangus menjadi hitam begitu menyentuh arus listrik. Berjatuhan bergelombang. Bau hangus memenuhi udara. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Begitu yang di depan mati tersengat. Yang di belakang langsung menyerbu tanpa henti. Tak ada tanda-tanda mundur. Serangan petir area terlalu lambat. Aku segera mengubah strategi. Bakat racun mematikan peluru B langsung aktif. Ujung jariku memancarkan cahaya racun ungu pucat. Ditambah arus listrik di sekelilingku. Setiap kelompok yang mendekati dalam radius 3 meter dariku, entah disetrum mati oleh tegangan tinggi atau diracuni seketika oleh racun mematikan. Pada saat yang sama, pertahanan ganda air rending, kumbang, dan buaya keluarga kumbang diaktifkan sepenuhnya. Bahkan jika semut lingsi merayap ke tubuhku, mereka sama sekali tidak bisa menembus tubuhku yang sekeras baja, bahkan tidak bisa melukai sedikit pun kulitku. Fisik tardigrade yang tak bisa mati, ditambah bakat, kata abadi, membuatku tak perlu khawatir sama sekali. Bahkan jika terluka secara tak terduga, lukaku bisa sembuh seketika.
Dalam hitungan menit, tumpukan mayat semut tebal terbentuk di bawah kakiku, membentuk garis pertahanan yang memisahkan kelompok B. Gadis yang bersembunyi di belakangku menatapku, menghalau gerombolan B yang menakutkan itu. Matanya dipenuhi kekaguman yang tak percaya. Setelah mengatasi krisis gerombolan B di depan mata, aku baru saja hendak menyuruhnya pergi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari kejauhan. Terlihat seekor anjing liar raksasa berukuran hampir 3 meter. Dengan taring terungkap, berlari kencang ke arah sini. Di belakangnya mengikuti belasan manusia yang memegang tongkat, pisau, satu persatu dengan tatapan ganas. Jelas mereka adalah para penyintas yang bersatu setelah bencana. Saat ini sedang mengejar anjing liar raksasa itu, untuk memburunya dan merebut sumber dayanya. Namun, seketika itu juga, situasi berbalik. Anjing liar raksasa itu tiba-tiba berbalik, menendang orang di barisan depan hingga terjatuh, lalu menggigit lehernya hingga putus. Darah berceceran di mana-mana. Orang-orang lainnya ketakutan, wajah mereka pucat, dan tidak berani lagi mengejar. Mereka berbalik dan kabur menyelamatkan diri. Setelah anjing liar raksasa itu membunuh wanita itu, matanya menyapu jalanan dan seketika mengunci saya. Sepertinya ia merasakan aura yang tidak biasa dari tubuh saya. Ia menganggap saya sebagai mangsa baru. Dengan raungan keras, ia melesat ke arah saya. Dengan kecepatan yang mengerikan, mata saya mengeras. Sebenarnya saya tidak ingin mencari masalah, tapi masalah terus datang. Karena ia datang sendiri, maka saya akan menggunakan makhluk aneh anjing liar tingkat tinggi. Ini untuk menguji semua yang telah aku tumpuk. Memikirkan hal itu, aku menggenggam palu penghancur dinding seberat 8 kg dengan satu tangan. Kekuatan luar biasa yang melampaui batas meledak sepenuhnya. Lenganku mengangkatnya dengan ringan. Petir melilit sekeliling tubuhku. Aku berdiri di tempat, menunggu dengan tenang saat ia menerjang. Para pejalan kaki yang selamat di sekitar menahan napas, menonton adegan ini dari kejauhan. Anjing liar raksasa itu melesat dengan kecepatan puncak, membuka mulut berdarahnya lebar-lebar, membawa angin berbau darah yang pekat, dan menggigit leherku dengan ganas. Ingin membunuhku dalam sekejap. Mataku dingin, tak mundur sedikit pun. Kakiku menendang tanah dengan keras. Tubuhku melompat seketika. Dengan kemampuan penglihatan malam, aku mengunci kepalanya dengan tepat. Seluruh kekuatan tubuhku berkumpul. Lengan terangkat tinggi. Palu itu menghantam ke bawah dengan desisan angin yang keras. Ledakan yang menggelegar memecah telinga. Tengkorak anjing liar itu langsung hancur dan cekung. Arus listrik palu mengalir ke dalam tubuhnya, menghancurkan sarafnya sepenuhnya. Racun mematikan pun menyebar ke seluruh tubuhnya. Anjing liar raksasa itu bahkan tak sempat mengeluarkan jeritan. Tubuh besarnya langsung ambruk ke tanah. Setelah keempat kakinya berkedut beberapa kali, ia benar-benar tak bernyawa. Satu serangan saja cukup untuk menghabisi binatang buas tingkat tinggi. Orang-orang di kejauhan benar-benar tercengang. Suasana sepi mencekam. Tatapan semua orang padaku hanya dipenuhi rasa. Aku mengibaskan noda darah dari palu. Dengan raut wajah datar, baru saja hendak membungkuk untuk memeriksa mayat anjing liar itu. Melihat apakah bisa diekstraksi bahan transformasi binatang yang berguna. Raungan mengerikan dari hutan itu kembali menggema di langit. Oh, raungan ini lebih ganas daripada sebelumnya. Membawa tekanan yang menghancurkan segalanya. Menyapu seluruh kota kecil. Tanah bergetar hebat. Kaca-kaca di pinggir jalan hancur berkeping-keping. Bahkan udara pun terasa sangat menekan. Serangga, mutan dan makhluk aneh yang semula berserakan. Semuanya ketakutan meringkuk di tanah gemetar ketakutan. Tak berani bergerak sedikit pun. Aku mendongak tiba-tiba ke arah hutan. Tatapanku mendadak serius. Di awal kiamat pada kehidupan sebelumnya, sama sekali tidak ada makhluk aneh sekuat ini. Apakah ini variabel yang dibawa oleh kelahiran kembali? Hanya dengan mencium aromanya saja sudah bisa diketahui bahwa kekuatan makhluk aneh ini jauh melebihi anjing liar tadi. Pasti ini adalah makhluk aneh terkuat di awal kiamat. Itu apa? Terdengar teriakan ketakutan dari seseorang. Semua orang menoleh ke arah suara itu, menuju pintu masuk hutan. Di kegelapan malam, sebuah bayangan hitam raksasa terlihat melangkah perlahan menuju kota kecil. Tingginya mencapai 5 meter. Seluruh tubuhnya tertutup baju zirah hutan yang keras. Kepalanya mirip beruang hitam, namun memiliki 3 tanduk tajam berwarna darah. Keempat kakinya sangat kekar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Taringnya terungkap. Mulutnya meneteskan air liur. Matanya memancarkan cahaya merah yang khas darah. Itu adalah beruang baju zirah hitam yang bermutasi. Para penonton yang menonton pun benar-benar hancur. Bahkan tidak punya tenaga untuk melarikan diri. Mereka tergeletak di tanah gemetar-gemetar ketakutan. Sudah berakhir. Kita semua pasti mati. Binatang buas sekuat ini. Tak ada yang bisa menghentikannya. Beruang hitam bercangkang mutasi itu memindai kota kecil itu. Pandangan berdarahnya seketika mengunci diriku. Sepertinya ia menyadari kekuatan yang kubuktikan saat membunuh anjing liar tadi. Ia menghembuskan napas dan mengaum padaku. Lalu berlari kencang ke arahku. Kecepatannya begitu tinggi hingga meninggalkan bayangan yang kabur. Dalam hitungan detik, sampai di tengah jalan. Cakar raksasa bertenaga 1000 pasukan menghantamku dengan keras. Tekanan anginnya membuat orang sulit bernapas. Cepat menghindar, teriak guru dan siswi yang kuselamatkan. Wajah mereka penuh keputusasaan. Mataku dingin. Tak berani menahan diri sedikit pun. Seketika aku mengaktifkan semua bakat pertahanan. Ketangguhan kumbang besi. Kekokohan buaya besi. 2 lapisan pertahanan fosfor kalium yang ditumpuk sepenuhnya. Tubuhku seolah berubah menjadi lengan besi tak terkalahkan pada saat yang sama. Air, ketahanan tak terkalahkan beruang kumbang, dan bakat-bakat lainnya siap siaga. Menghadapi cakar beruang yang menyapu datang. Aku tak menghindar sedikit pun. Dengan satu tangan menggenggam palu besar. Peluru meledak dengan kekuatan 400 kali lipat. Otot-otot seluruh tubuh menegang. Mengumpulkan kekuatan ke lengan. Lalu menghantam cakar beruang dengan keras. Dentuman keras seperti benturan logam meledak. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Tempat sampah di tepi jalan dan pagar pembatas terlempar seketika.
Aku terlempar mundur 3 langkah oleh kekuatan raksasa itu. Telapak kakiku meninggalkan 2 jejak dalam di tanah. Lenganku sedikit mati rasa dan berubah bentuk. Beruang baju besi hitam pun terhenti sejenak akibat pukulan itu. Jelas tak mendapat keuntungan. Dia benar-benar marah. Mengaum gila-gilaan. Lalu kembali mengayunkan cakar beruangnya untuk menyerang bertubi-tubi. Setiap pukulan membawa kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Membuat tanah berlubang-lubang. Aku mengandalkan kepala elang dan penglihatan malamku. Aku menangkap setiap gerakannya dengan tepat. Menghindar dengan lincah. Sambil mengendalikan petir bertegangan tinggi yang melambat. Sinar biru petir menghujani beruang baju besi hitam. Suara gemeretak arus listrik terdengar. Petir menghantam baju besinya. Memercikkan ribuan bunga api. Namun hanya meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Serangan petir biasa tak mampu menembus pertahanannya. Mataku berkerut. Aku segera mengubah taktik. Peluru diaktifkan dengan bakat racun mematikan. Ujung jariku memancarkan cahaya ungu pucat. Aku menangkap momen yang tepat. Memanfaatkan celah saat Black Armor Hero menarik cakarnya. Tubuhku melesat maju. Melompat ke udara. Memegang palu besar. Membawa kekuatan petir dan racun mematikan. Menghantam dengan keras. Bagian paling rentan di pangkal tangan dan kakinya. Serangan ini kucurahkan seluruh tenagaku. Bunyi pecahan yang memekakkan telinga terdengar. Dan seketika itu juga, salah satu tangan atau kaki Black Armor Hero terputus. Racun mematikan dan arus listrik mengalir liar ke dalam. Tubuhnya melalui luka, menghancurkan saraf dan dagingnya. Black Armor Bear pun mengeluarkan jeritan mengerikan. Tubuh besarnya kejang hebat. Darah memancar keluar. Ia berjuang gila-gilaan ingin membalas. Namun tertekan oleh racun mematikan dan petir. Gerakannya semakin lambat. Setelah mendarat, aku tak memberinya kesempatan untuk bernafas. Kakiku menginjak tanah, lalu melompat lagi. Mengangkat palu besar. Dan dengan sekuat tenaga menghantam kepalanya. Suara retakan tulang yang renyah terdengar. Dan tengkorak beruang baju besi itu pun benar-benar hancur. Tubuhnya yang besar terjatuh dengan keras. Setelah meronta-ronta beberapa kali, dia benar-benar kehabisan napas. Darah segar yang berbau busuk mewarnai seluruh tanah. Semua orang di sekitarnya tercengang. Aku perlahan menurunkan palu besar itu. Dan kilat di sekelilingku. Raut wajahku tetap dingin. Ujian ini masih jauh dari cukup. Namun, pada saat itu, terdengar derap kaki dan raungan yang padat dari kejauhan. Sekelompok pemburu binatang liar yang dikuasai nafsu binatang. Sedang berlari kencang ke arah sini. Mereka menatap mayat beruang berlapis baja hitam. Dengan mata serakah. Jelas ingin merebut mayat binatang aneh itu. Aku menunduk melihat kedua tanganku. Merasakan dengan jelas bahwa setelah membunuh binatang aneh itu, bakat transformasi binatang di dalam tubuhku perlahan-lahan semakin kuat. Darah dan energi di sekelilingku semakin bergelora. Jelas, membunuh binatang aneh tingkat tinggi. Ini telah memicu peningkatan halus pada semua bakat elemenku. Sementara itu, di kejauhan, gerombolan pemburu binatang liar yang mengamuk itu telah berlari kencang hingga ke ujung jalan. Ada lebih dari 10 orang. Masing-masing dengan mata merah menyala dan wajah yang tertekuk. Tubuh mereka menunjukkan ciri-ciri transformasi binatang. Ada yang tumbuh telinga serigala. Ada yang berubah menjadi cakar binatang. Sekilas saja sudah terlihat bahwa mereka adalah sosok-sosok kejam yang sepenuhnya dikuasai oleh naluri binatang setelah bencana. Mayat beruang bercangkang hitam itu milikku. Siapapun yang mencoba merebutnya akan mati. Pemimpin mereka, seorang pria kekar berwajah macan tutul. Bertubuh atletis. Memegang sebatang pipa baja berlumuran darah. Dengan sikap yang sangat sombong dan tatapan serakah. Ia menatap tajam mayat beruang bercangkang hitam di tanah. Di dunia pasca kiamat ini, daging dan tulang binatang tingkat tinggi adalah harta langka yang dapat meningkatkan kekuatan. Para penyintas lainnya, melihat hal itu, ketakutan dan segera mundur. Takut terseret ke dalam perselisihan ini. Bahkan gadis yang sebelumnya kuselamatkan, pun meringkuk di sudut dinding, tak berani bersuara. Lebih dari 10 orang yang menantang, mengelilingi aku dan mayat beruang bercangkang hitam. Menatapku dengan mata yang ganas. Melihat aku sendirian, mereka semakin tak kenal. Anak muda, memang. Kau punya sedikit kemampuan bisa membunuh beruang hitam ini, tapi keberuntunganmu berakhir di sini. Serahkan mayat itu dengan patuh. Lalu ungkap rahasia bakat pertahananmu. Aku bisa membiarkanmu hidup. Aku berdiri di tempat, memegang palu penghancur dinding dengan satu tangan. Raut wajahku dingin dan tajam. Tak ada sedikit pun gelombang di mataku. Aku hanya merasa sangat lucu. Di kehidupan sebelumnya, aku justru penakut dan mundur sehingga menjadi mangsa orang lain. Di kehidupan ini, apapun yang berani kau berikan padaku harus dibayar dengan harga yang setimpal. Ini kesempatan terakhirmu. Pergi. Suaraku tenang, namun membawa tekanan yang tak bisa ditolak. Namun, para pembela yang otaknya telah dikaburkan oleh keserakahan ini, sama sekali tidak mendengarkannya. Mau mati, pembela pemimpin dari kelompok meriam itu mengaum marah, mengayunkan pipa baja dan menyerbu ke arahku lebih dulu. Tubuhnya gesit seperti angin. Kecepatannya sangat tinggi. Dalam sekejap sudah berada di hadapanku. Pipa baja itu menghantam kepalaku dengan angin kencang. Para terdakwa lain di sekitarnya juga berteriak-teriak sambil menyerbu. Ada yang melayangkan tinju. Ada yang mengacungkan senjata tajam. Ingin mengalahkan aku yang sendirian dengan jumlah mereka yang banyak. Menghadapi serangan beramai-ramai. Aku sama sekali tidak panik. Pendengaran super burung hantu kuaktifkan sepenuhnya. Suara, angin dan langkah kaki di radius beberapa meter tak terlewatkan sedikit pun. Setiap lintasan serangan mereka, sudah aku prediksi dengan tepat. Pertahanan ganda kumbang besi dan buaya langsung aktif. Biarkan serangan lawan menghantam tubuhku. Entah itu akrobat pipa baja atau cakar tajam yang mencabik. Semuanya hanya menimbulkan percikan api. Bahkan kulitku pun tak tersentuh sedikit pun. Bagaimana mungkin? Pertahanannya bisa sekeras ini? Pria kekar yang brutal itu terkejut. Tak percaya serangan sekuat tenaga yang dilancarkannya sama sekali tak berefek. Aku tak mau repot-repot berurusan dengan mereka.
Peluru dengan kekuatan 400 kali kekuatan raksasa meledak seketika. Aku mengayunkan palu besar dengan santai, dan suara benturan yang berat pun terdengar. Dua orang yang berada di barisan terdepan dihantam oleh palu yang terjatuh, memuntahkan darah, dan tubuh mereka terlempar seperti layang-layang yang putus tali, jatuh dengan keras ke tanah, dan pingsan di tempat. Orang-orang yang tersisa pucat ketakutan, baru menyadari bahwa aku dan mereka bukanlah lawan yang sepadan. Namun, saat ini tidak ada jalan mundur. Mereka hanya bisa dan terus menyerang. Aku bergerak cepat, mengaktifkan sepenuhnya bakat, petir tegangan tinggi, dari petir mingguan. Cahaya biru seketika melilit seluruh tubuhku, membentuk perisai petir. Para penyerang yang mendekat tersengat arus listrik, tubuh mereka langsung kejang-kejang dan ambruk ke tanah. Tak lama kemudian, racun mematikan menyebar dari ujung jariku. Tubuhku bergerak gesit menghindari serangan acak. Setiap serangan tepat mengenai titik vital lawan. Racun ungu pucat menyusup ke dalam tubuh, membuat yang terkena merasa kesemutan di seluruh tubuh. Anggota tubuhnya kaku, dan tak berdaya lagi. Dalam hitungan detik, lebih dari setengah dari belasan penyerang yang mengelilingiku telah tumbang. Untungnya, mereka terus bergantian menyerang. Pemimpin mereka, seorang pria kekar yang brutal, ketakutan setengah mati, dan tak lagi sombong seperti sebelumnya. Ia berbalik ingin melarikan diri. Namun mataku yang dingin dan langkahku yang cepat membuatnya tak berdaya. Tubuhku seketika melesat keluar. Kecepatannya jauh melampaui gerakan brutal pria itu. Dalam satu langkah aku sudah mengejarnya, lalu mengangkat tangan dan menghantam punggungnya. Suara retak tulang terdengar. Pria kekar itu langsung berlutut di tanah, kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya. Aku menatap dingin para penyerang yang merintih di tanah, tanpa sedikit pun belas kasihan. Di akhir zaman, memang begitulah hukum rimba, yang lemah dimangsa yang kuat. Bukan kau mati atau aku mati. Berbelas kasihan pada musuh, berarti. Setelah menyingkirkan gerombolan pencuri makanan ini, aku berjalan ke samping mayat pria berbaju zirah hitam dan membungkuk untuk meraba-raba. Tak lama kemudian, di tempat ia terbaring, aku menemukan sebuah inti kurus, berukuran seukuran peluru, hitam legam dan berkilau, memancarkan getaran energi yang lemah. Inilah esensi dari makhluk aneh tingkat tinggi. Setelah diserap, hal ini dapat memperkuat bakat transformasi secara signifikan. Ujung jariku mencengkeram kotak binatang hitam legam dan berkilau itu. Energi yang sedikit dingin mengalir melalui ujung jariku ke dalam tubuhku. Keempat anggota tubuh Hei. Seketika terasa sensasi menggigil. Indra burung hantu. Kekuatan petir semut listrik. Pertahanan kumbang besi. Dan dengungan aneh. Semua itu menyerap energi murni dalam kotak binatang itu seperti hujan yang dinanti-nantikan. Para penyintas yang tersisa sudah ketakutan setengah mati. Tatapan mereka padaku hanya dipenuhi rasa takjub dan ketakutan. Bahkan tak berani bernapas. Gadis yang tadi gadis yang baru saja aku cabut dari sana meringkuk di sudut dinding. Kakinya masih gemetar. Namun ia mengumpulkan keberanian untuk mendekatiku 2 langkah. Suaranya lemah. Kau baik-baik saja? Aku tak menghiraukannya. Pandanganku melintas di atas jasad raksasa beruang baju besi hitam. Hatiku berdebar. Daging dan darah makhluk aneh tingkat tinggi ini, jika disatukan dengan tubuh, adalah harta langka teratas di akhir zaman. Siapapun yang menelannya dapat meningkatkan kekuatan. Namun risikonya sama mematikan. Orang biasa yang sembarangan memakan daging makhluk aneh, ringan-ringannya bakat akan kacau dan kekuatan menurun. Beratnya akan dikuasai oleh nafsu binatang liar yang menggerogoti akal sehat, hingga benar-benar berubah menjadi monster pembunuh yang tak berakal. Namun, aku memiliki fisik abadi beruang air, dan bakat ganda yang sempurna, sehingga bisa mengabaikan efek samping dan menelan esensi makhluk aneh dengan aman, membuat diriku terus naik level. Inilah kartu as terbesar dalam baruku ini. Aku tidak boleh membiarkannya terungkap di hadapan banyak orang. Jika orang lain tahu bahwa aku bisa menelan esensi makhluk aneh tanpa efek samping untuk menjadi lebih kuat, tak lama lagi, para penguasa dan kekuatan di seluruh dunia kiamat akan berduyun-duyun datang, menganggapku sebagai jaminan yang harus direbut. Memikirkan hal ini, aku menahan keinginan untuk meleburnya di tempat itu, menyimpan kotak tangan beruang baju besi hitam di dekat tubuhku, dan bersiap mencari tempat aman untuk menyerapnya secara diam-diam. Namun, tepat pada saat itu, mendadak menangkap suara angin yang berdesing dan langkah kaki yang berat dari arah barat laut. Jumlahnya setidaknya lebih dari 30 ekor. Dengan aura yang liar, jauh lebih ganas daripada beruang baju besi tadi. Mataku langsung mengeras. Kalau tidak mau mati, segera bersembunyi, kataku dengan dingin. Para penyintas seolah terbangun dari mimpi, berguling-guling dan merangkak menuju toko dan gedung perumahan terdekat, lalu mengunci pintu dan jendela dengan erat. Gadis itu juga menggigit bibirnya dan bersembunyi di sebuah minimarket. Melalui celah pintu kaca, dia menatapku dengan cemas. Aku memasukkan kotak suci ke saku dalam, mengangkat palu penghancur dinding seberat 8 kilogram dengan satu tangan. Petir dan racun mematikan melingkupi tubuhku. Pertahanan ganda sepenuhnya aktif. Aku berdiri di tengah jalan, menghadapi ancaman yang akan datang. Detik berikutnya, bayangan-bayangan hitam berkerumun melesat dari kegelapan malam. Yang memimpin adalah seekor anjing pemburu mutan. Bulunya belang-belang, taringnya menonjol, air liurnya menetes dan langsung mengikis tanah. Di belakangnya mengikuti puluhan ekor babi hutan liar, babi hutan ganas, dan lainnya, yang kurus dan liar, dengan mata merah, menyala dan aura pembunuh yang mengerikan. Jelas, mereka tertarik oleh bau darah beruang hitam dan auraku. Tanpa peduli hidup atau mati, aku tertawa pelan. Dengan satu langkah, tubuhku melesat keluar. Peluru diisi dengan kekuatan 400 kali lipat. Kedua lengan seperti palu raksasa meluncur dengan desisan angin, menghantam kepala anjing pemburu mutan terdepan. Tengkorak anjing itu langsung cekung. Arus listrik dan racun mematikan merasuk bersamaan. Binatang itu bahkan tak sempat menjerit, langsung ambruk ke tanah. Binatang-binatang lain meraung dan menyerbu.
Cakar dan taring tajam. Mereka menggigit liar, namun serangan mereka hanya mengenai lapisan pelindung ganda dari serangga besi dan buaya. Hanya memercikkan percikan api. Bahkan kulit pun tak bisa ditembus. Aku tak mundur, justru maju. Seperti harimau di tengah kawanan domba. Bakat petirku sepenuhnya aktif. Kilatan biru meledak melingkupi diriku. Makhluk-makhluk itu kejang-kejang tersengat listrik. Racun mematikan mengalir dari ujung jariku. Siapapun yang menyentuhnya langsung terlempar. Dengan kekuatan luar biasa, setiap pukulan menghancurkan tengkorak seekor makhluk aneh. Kemampuan penglihatan malam membuatku bergerak leluasa di kegelapan. Pendengaran memprediksi semua lintasan serangan. Aku bagaikan dewa perang malam. Tak terkalahkan di tengah gerombolan makhluk aneh. Darah membasahi pakaianku. Namun aku tak peduli. Setiap makhluk aneh yang tak kubunuh, bakat dalam tubuhku akan menyerap sebagian energinya. Energi inti makhluk aneh dan esensi daging serta darahnya mengalir deras di pembuluh darah, terus melatih tubuhku. Ketahanan tubuh seperti serangga air dan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, selalu siaga. Dia takut diserang secara tiba-tiba. Bahkan jika kulitnya tergores sedikit, luka itu akan sembuh. Seketika, hanya dalam 3 menit, jalanan dipenuhi mayat makhluk aneh. Bau darah yang pekat dan menyengat. Aku menarik napas, bersiap untuk menjarah mayat-mayat itu. Namun sudut mataku tiba-tiba menangkap kilatan cahaya dingin dari atap gedung jauh di sana, sebuah senapan seni persenapan. Itu manusia, dan mereka sudah bersiap sebelumnya. Para terdakwa yang membawa senjata api. Hatiku berdebar kencang. Tubuhku secara naluriah melompat ke samping. Tembakan melesat mendekat, tepat mengenai posisi tempatku berdiri tadi. Lantai beton terbelah membentuk lubang kecil. Benar saja, ada penyergapan. Mataku membeku dalam kedinginan. Di tengah kiamat ini, yang paling menakutkan bukanlah makhluk aneh, melainkan keserakahan dan kejahatan sesama manusia. Belum selesai. 3 tawa dingin langsung terdengar dari atap. 3 bayangan gelap melompat di bawah sinar bulan. Mendarat dengan postur yang anggun. Ternyata, ada 3 jenis penembak jitu, berbentuk manusia, melengkung, dan berbentuk ular. Kemampuan mereka jauh melebihi orang biasa. Jelas mereka adalah para ahli yang telah mempersiapkan dan merencanakan segalanya dengan cermat. Seorang pria gagah dengan sayap seperti dalam komik melayang di udara. Matanya penuh ejekan. Anak muda, membunuh Black Armor dan menyapu bersih para penembak jitu. Kemampuannya tidak main-main. Serahkan semua binatang di tubuhmu. Dan rahasia transformasi binatangmu. Aku akan membiarkanmu mati dengan utuh. Wanita Husing menjilat bibirnya. Kami telah mengamatimu sejak lama. Memiliki beberapa bakat sekaligus. Rahasia seperti itu takkan bisa kau jaga. Jangan melawan, atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Setelah berkata begitu, ketiganya membentuk formasi segitiga dan mengelilingiku. Kikilop. Jelas mereka yakin akan menang. Para penyintas yang bersembunyi di sekitar sana. Hatinya berdebar kencang mata. Dewa perang malam yang tadi masih tak terkalahkan. Seketika akan dibunuh oleh 3 makhluk berubah wujud yang kuat. Aku memegang palu besar. Perlahan berdiri tegak. Sudut bibirku melengkung membentuk senyuman dingin. Hanya dengan kalian, wajah pria pahlawan itu memerah karena marah. Mencari mati. Begitu kata-katanya terucap, sayapnya bergetar. Tubuhnya meluncur ke bawah seperti pedang. Cakar tajamnya, disertai angin kencang, mengincar kepalaku. Pada saat yang sama, wanita rubah itu menghilang dalam kegelapan malam. Jelas bersiap untuk menyergap. Pria berbentuk ular melepaskan racun yang mengkorosi udara, mengancam untuk memusnahkanku. 3 kekuatan besar bersatu. Serangan mematikan meluap. Mataku menyempit. Semua bakat meledak tanpa sisa. Penglihatan malam burung hantu seketika mengunci. Jejak penyamaran wanita bernafas. Petir melingkupi tubuhku membentuk jaring pertahanan. Kekuatan raksasa semut mengalir ke kedua dan dengan keras menendang tanah. Melesat ke udara, menerjang pria pahlawan itu. Pria pahlawan itu tampak terkejut dan tak percaya. Saat dia terdiam, aku langsung mencengkeram sayapnya, lalu memutarnya dengan kekuatan raksasa. Bunyi retakan tulang terdengar beruntun. Pria pahlawan itu menjerit kesakitan. Setengah sayapnya langsung patah olehku. Aku langsung menghantam dadanya dengan tinju. Racun mematikan dan arus listrik mengalir bersamaan. Dia jatuh ke tanah seperti layang-layang yang putus tali. Kehilangan nyawa sepenuhnya. Setelah menghabisi pria itu, tubuhku mendarat. Tepat saat wanita berbentuk busur menyerang dengan belati. Belati itu menusuk tubuhku. Namun terpantul oleh baju zirah. Pupil wanita itu menyempit. Berbalik ingin melarikan diri. Namun aku melemparkan sambaran petir yang melilit pergelangan kakinya. Dalam sekejap ia ambruk ke tanah. Sebelum ia sempat memohon ampun, ia langsung dihantam palu di kepala dan tewas di tempat. Pria berbentuk ular yang tersisa ketakutan setengah mati. Berbalik dan berlari. Menyemprotkan racun dengan liar. Mataku dingin. Dengan pikiran yang bergerak. Arus listrik bertegangan tinggi menyebar di tanah dan seketika mengejar kedua kakinya. Pria ular yang egois itu kejang-kejang. Ambruk ke tanah dan tak bisa bergerak. Aku melangkah perlahan ke depannya. Menatapnya dari atas. Siapa yang mengutus kalian? Ya, kelompok kekasih. Mereka telah mendirikan markas di Zendong. Pemimpinnya adalah serigala yang menanggung tuduhan. Sangat kuat. Kami mendengar kau memiliki bakat ganda. Jadi kami dikirim khusus untuk menangkapmu. Kelompok kekasih. Mataku membeku. Di kehidupan sebelumnya, inilah geng yang pada awal kiamat membakar, membunuh, dan merampok. Tanpa ampun. Teman baikku di kehidupan lalu tewas di tangan mereka. Tak disangka di kehidupan ini, mereka justru datang sendiri. Aku menunduk menatap mayat di bawah kakiku. Aku mengamankan belasan binatang dan pengawal pribadi. Lalu berbalik hendak menyerbu ke arah Zendong. Baru 2 langkah. Terdengar suara lemah gadis itu dari belakang. Geng serigala hijau menguasai pasar grosir terbesar di Zendong. Di sana setidaknya ada puluhan penjahat. Jika kau pergi sendirian,
Kau pasti akan mati, langkahku tak terhenti. Hanya memiringkan setengah wajah. Suaraku terdengar sangat dingin, di tengah bau darah terdengar sangat dingin dan tajam. Jika mereka di Zendong, berarti mereka sudah mati. Setelah berkata begitu, aku menggenggam palu besar. Tubuhku melesat seperti kilat dingin. Tenggelam dalam kabut ungu hitam. Kabut di Zendong lebih pekat daripada di kota tua. Bau darah, keringat, dan asap mesiu bercampur aduk. Menempel lengket di wajah. Semakin dekat ke markas geng serigala biru. Jeritan mengerikan dan teriakan gila semakin menusuk telinga. Aku berhenti 100 meter di depan. Penglihatan malam burung hantuku menyala penuh. Pandangan dinginku menembus kabut. Menembus bangunan kain di pasar grosir bahan pangan itu. Pintu besi dilas rapat. Tembok dipenuhi pecahan kaca dan besi beton. Di atas tembok berdiri para anggota geng serigala biru yang membawa pipa baja dan parang. Satu persatu tatapan mereka ganas seperti anjing gila yang tak terkendali. 3 pos penjagaan di depan dan belakang. 3 titik penjaga tersembunyi. 8 orang patroli yang sedang diadili. Di gudang paling dalam, aura ganas seperti tsunami mengambang tak kunjung hilang. Pemimpin geng serigala biru, serigala hitam yang sedang diadili. Di kehidupan sebelumnya, dia memperkuat kekuatannya dengan memakan daging sesama dan binatang buas. Tangannya berlumuran darah ratusan nyawa. Di kehidupan ini, dia berani secara sukarela menggangguku. Berhenti, siapa yang datang untuk mengurus jenazah pemimpin kalian? Huai Luo, kakiku mendadak menendang tanah. Peluru meledak dengan kekuatan 400 kali lipat. Tubuhku melesat seperti panah yang lepas dari busur menuju gerbang. Mau mati, ia menggeram sambil melepaskan bulu-bulu panjang. Ujung-ujung tajamnya melesat menembus udara. Aku tak menghindar. Kombinasi baju zirah kumbang paku dan baju zirah ganda buaya terbuka. Bulu-bulu itu menghantam dadaku dan langsung terpental. Tak meninggalkan jejak putih sedikit pun. Detik berikutnya, aku sudah tiba di depan pintu besi. Dengan satu tangan, aku mencengkeram kusen pintu. Dengan kekuatan luar biasa, aku menariknya dengan keras. Boom, petik 2. Pintu besi yang kokoh itu terbelah 2 paksa. Plat baja itu melengkung seperti kertas bekas. Para penjaga di atas tembok ketakutan setengah mati. Saat mereka hendak berteriak memanggil bantuan, aku mengangkat tangan dan melemparkan. Arus listrik bertegangan tinggi yang menyambar dinding. Zes, beberapa orang kejang-kejang di seluruh tubuh. Lalu terjatuh dari tembok. Dan pingsan. Ada yang menerobos masuk. Itu adalah monster yang membunuh Hei Jiaxiong. Bunyi alarm bergemuruh. Puluhan anggota geng serigala biru yang telah bertransformasi. Menyerbu dari kedua sisi. Memegang senjata tajam dan menyerang dengan gila-gilaan. Bunuh dia. Rampas bakatnya. Mataku dingin. Petir meledak di sekelilingku. Palu penghancur tembok meluncur ke depan. Bum bum bum. Beberapa orang yang berada di barisan terdepan terlempar oleh satu pukulan palu. Suara tulang retak terdengar bertubi-tubi. Bakat, Amerika petir, sepenuhnya aktif. Kilatan petir biru meledak dari pusat tubuhku. Tak ada yang selamat dalam radius 3 meter. Peluru telah dilapisi racun mematikan. Siapapun yang menyentuhnya akan merintih. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Di bawah pertahanan ganda, tebasan kapak menghantam tubuhku. Namun hanya terlihat percikan api dan cakar tajam yang menggigit seperti menggaruk gatal. Aku melangkah seolah tak ada siapapun di sana. Setiap langkah orang tumbang. Darah mewarnai tanah. Kurang dari 3 menit. Penjaga di pintu masuk tewas berjatuhan di mana-mana. Aku mengangkat palu berdarah. Melangkah perlahan menuju gudang paling dalam. Dengan satu tendangan, aku menendang pintu besi terbuka. Di dalam gudang, cahaya redup. Belasan penyintas yang terikat rantai besi. Meringkuk di sudut. Gemetar ketakutan. Di tengah ruangan, seekor serigala hitam raksasa setinggi 1 hingga 2 meter. Duduk di atas tahta yang terbuat dari tumpukan drum minyak. Tubuhnya ditutupi bulu hitam kecoklatan. Mata serigala merah menyala. Dan air asin menetes dari sudut mulutnya. Aura di sekelilingnya begitu ganas hingga memutarbalikkan udara. Dialah pemimpin geng serigala biru. Langtu. Langtu menjilat darah di cakarnya. Hahaha, bagus. Kau berhasil sampai ke hadapanku. Tubuh dengan bakat ganda pasti sangat kuat. Katanya, setelah itu, dia melirik para penyintas di sudut ruangan. Semakin kejam. Orang-orang ini adalah makanan bagiku. Dengan menelan mereka, aku bisa melangkah lebih jauh. Kau datang tepat waktu. Aku akan menelanmu juga. Dia bangkit dengan tiba-tiba. Tubuhnya seperti bayangan gelap yang menerjang. Cakar serigalanya membawa ketajaman yang merobek udara. Langsung mengincar kepalaku. Kekuatan jantan yang dimilikinya jauh melebihi jantan baju besi hitam sebelumnya. Mataku menatap dengan serius. Semua bakatku langsung mencapai puncak. Penglihatan malam mengunci jejaknya. Pendengaran memprediksi serangannya. Kekuatan luar biasa mengalir ke kedua lenganku. Baju besi menutupi seluruh tubuhku. Cakar serigala bertabrakan dengan lenganku. Bunyi logam beradu nyaring. Benda-benda di sekitar terlempar. Dia tiba-tiba bangkit. Tubuhnya seperti bayangan gelap yang menerjang. Cakar serigala yang tajam itu mengoyak udara. Hanya mengincar kepalaku. Kecepatan, kekuatan, dan keganasannya jauh melebihi serigala berbaju besi hitam sebelumnya. Mataku menatap dengan serius. Semua bakatku langsung mencapai puncak. Cakar. Serigala bertabrakan dengan lenganku. Bunyi logam beradu nyaring. Seketika melontarkan benda-benda di sekitar. Aku mundur 2 langkah. Dan Wolf Tu pun terguncang sejenak. Dia bahkan bisa menahan cakaranku. Pupil matanya menyempit. Pertahanannya. Aku tak menunggu reaksinya. Langsung menyerang. Palu besar yang membawa petir dan racun mematikan menyapu pinggang dan perutnya. Wolf Tu bereaksi sangat cepat. Menghindar ke samping. Sambil cakarnya menyapu leherku. Keduanya langsung bergelut. Cakar-cakar itu memicu angin kencang. Petir dan racun beradu gila-gilaan. Lang Tu semakin mahir bertarung. Karena cakarnya sama sekali tak bisa menembus pertahananku. Siapa sebenarnya dirimu? Tanyaku. Dia benar-benar gila. Aku tak percaya aku tak bisa membunuhmu.
Belum selesai bicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan gelombang kejut hitam. Rak-rak yang dilaluinya meleleh. Asap mengepul dari lantai. Detik berikutnya, dia membeku sepenuhnya. Wajahnya dipenuhi rasa tak rela. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau tak mati? Masih banyak yang tak kau ketahui. Belum selesai bicara, tubuhku tiba-tiba melesat, dan dalam sekejap muncul di depannya. Tangan kiriku mencengkeram cakar serigalanya. Dengan kekuatan luar biasa aku memutar, dan mematahkannya. Tangan kananku mengangkat palu besar, menyalurkan seluruh tenaga, menghantam kepalanya dengan petir dan racun mematikan. Krek, tengkorak kepala serigala itu langsung cekung. Darah hitam memancar keluar. Dia bahkan tak sempat menjerit. Tubuh raksasanya ambruk ke tanah. Setelah 2 kali menarik napas, dia benar-benar tak bernyawa. Para penyintas yang terkunci semua melotot. Wajah mereka tak percaya. Aku membungkuk di dalam tengkorak kepala serigala itu, meraba sebuah kotak binatang hitam pekat seperti tinta. Aku memasukkannya bersama kotak-kotak binatang lainnya ke dalam saku dalamku. Aku berbalik menatap kerumunan yang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Lalu aku mengangkat tangan, menggenggam rantai besi setebal ibu jari, dan mengerahkan sedikit tenaga. Cincin besi itu pecah dengan bunyi retak. Aku memberi isyarat agar mereka mengurus barang-barang, menutup pintu dan jendela tanpa suara. Mereka tidak berani menunda. Segera bangkit membersihkan kekacauan, memindahkan bahan makanan dan minyak, menutup jendela, serta mengumpulkan senjata yang bisa digunakan. Di dalam gudang hanya terdengar suara gesekan tali yang ringan. Setelah semuanya tertata rapi, aku berjalan ke bayangan di sisi luar gudang, bersandar pada dinding sambil memejamkan mata. Energi lembut yang menenangkan mengalir perlahan, sementara kekuatan dan pertahanan naik perlahan. Napasku tertahan, tak ada sedikit pun kesombongan. Saat membuka mata kembali, tatapanku dingin seperti es. Di kegelapan malam yang jauh, terdengar beberapa suara gemuruh yang liar. Pendengaran burung hantu yang luar biasa, menangkap gerakan aneh dari kejauhan. Bukan karena lembab, bukan pengejar, melainkan suara mesin mobil off-road yang dimodifikasi, bergemuruh rendah, melaju di sepanjang jalan menuju pasar grosir. Orang-orang di dalam mobil memiliki aura yang tenang dan terlatih. Jelas bukan orang biasa. Mataku menyempit, menggenggam palu penghancur dinding di tangan. Dewa perang bersembunyi di balik tiang, menyembunyikan aura sepenuhnya. Di awal kiamat ini, mereka yang berani berkendara seenaknya pasti sisa-sisa pasukan militer, atau geng perampok bersenjata lengkap. Apapun itu, mereka tidak datang dengan niat baik. Beberapa saat kemudian, 3 mobil SUV berhenti di depan gerbang pasar grosir. Lampu mobil dimatikan. Belasan bayangan gelap turun dengan cepat, membawa pisau keju, pedang berlapis garam, bahkan 2 senapan rakitan. Gerakan mereka serempak, langsung menuju gudang. Mata para pengrajin berkilat. Ternyata mereka adalah penerima transformasi binatang tingkat tinggi. Gambar Kiki lebih padat daripada gambar serigala. Di dalamnya ada Kiki yang masih hidup, serta jejak darah sisa-sisa serigala hitam. Mereka masuk untuk menggeledah dan membawa pergi semua orang yang memiliki bakat penguasaan sungai. Dengan momentum yang kuat, mereka dengan cepat mendekati pintu gudang. Aku berdiri di dalam bayangan tanpa bergerak, di bawah penglihatan malam. Setiap gerakan dan napas mereka terlihat sangat jelas. Mereka unggul dalam jumlah, dilengkapi dengan baik, memiliki senjata jarak jauh, dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang cukup kuat. Ini adalah pasukan bersenjata resmi pertama yang kutemui sejak kelahiranku kembali. Meskipun bertarung secara langsung tidak akan merugikanku, menahan peluru, aku pasti terluka. Menyingkapkan semua bakatku secara gegabah sama saja dengan mencari mati. Memikirkan hal itu, aku perlahan menyesuaikan napas. Ujung jariku memancarkan aliran listrik biru yang hampir tak terlihat. Dalam persepsi malam, armor, petir, racun mematikan, kekuatan luar biasa, dan penyembuhan diri, semua bakat itu diam-diam bercerita pada saat ini. Pintu gudang didorong perlahan. Bayangan hitam pertama dengan pedang merah menyelinap masuk terlebih dahulu. Matanya waspada menyapu kegelapan. Di bawah kakiku melangkah tanpa suara. Tubuhku melekat di belakangnya seperti hantu. Sebelum orang itu sempat berteriak, tangan kiriku menutupi mulut dan hidungnya. Sementara, tangan kanan yang sedikit tertekuk, dengan ujung jari ungu pucat yang beracun, menusuk leher belakangnya dengan lembut. Tubuhnya langsung kaku dan kejang. Bahkan tak bisa berontak sebelum akhirnya ambruk lemah di pelukanku. Aku meletakkannya di lantai tanpa suara sedikit pun. Setelah menyingkirkan orang pertama, orang kedua segera masuk. Baru 2 langkah, kakinya tiba-tiba menyentuh aliran listrik lemah. Aku sudah memanfaatkan kegelapan malam untuk menyebarkan aliran listrik itu di lantai sebagai perangkap kecil. Aliran listrik yang lemah itu tak cukup mematikan, tapi membuatnya gemetar, dan gerakannya membantuku. Aku langsung melompat keluar dari bayangan, mengayunkan palu besar, dan menabrak dadanya dengan sisi tubuhku. Suara gemuruh terdengar. Orang itu membungkuk dan jatuh dan pingsan. Apa yang kalian lakukan? 2 orang tak berguna ini. Suara bisikan terdengar. Anggota ketiga, yang memegang busur panah, masuk dengan langkah cepat. Baru saja dia menarik pelatuk dan membidik. Gerakannya sudah terkunci dengan presisi oleh penglihatan malam burung hantu. Aku menghindar ke samping. Tubuhku mendekat dengan tiba-tiba. Dengan satu tangan aku mencengkeram badan busur dan mengangkatnya ke atas. Detik berikutnya, arus listrik mengalir melalui badan busur, membuat tubuh lawanku kesemutan dan terjatuh. Setelah 3 orang berturut-turut ditaklukkan tanpa suara, pemimpin Greyhound di luar pintu akhirnya menyadari ada pasukan di dalam. 3 orang masuk. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Begitu kata-katanya terucap, ia melambaikan tangan memberi isyarat kepada 4 orang untuk maju dalam formasi tempur. Sementara ia sendiri memegang senapan shotgun buatan sendiri dan berjaga di sisi pintu. Matanya tajam sekali. Keempat orang itu menerobos masuk ke gudang dan menyebar untuk mengepung. Tak lama kemudian, aku tidak lagi menyembunyikan diri. Tiba-tiba melesat keluar dari balik tiang.
Peluru menghujani lengan saya seperti biasa. Palu besar meluncur dengan suara mengoyak udara. Bam! Orang di sisi paling kiri terlempar seketika. 3 orang lainnya, melihat itu, berteriak kaget, dan menyerang dengan pedang. Saya tidak menghindar. Pertahanan ganda kumbang besi dan buaya saya aktif sepenuhnya. Pedang yang menebas bahu saya hanya menimbulkan percikan api. Bahkan tidak meninggalkan bekas putih. Ketiga orang itu wajahnya penuh ketakutan. Pukulan palu menjatuhkan 1 orang. Jari-jariku melepaskan tembakan listrik yang menghantam dada orang ketiga, menjatuhkannya ke tanah. Orang terakhir ketakutan setengah mati. Berbalik hendak melarikan diri. Aku melompat. Tubuhku seketika mengejarnya, dan menebas leher belakangnya dengan telapak tangan. Menghabisinya sepenuhnya. Dalam 10 detik saja, ketujuh orang yang menerobos gudang itu, kubasmi dengan tenaga minimal dan risiko terpapar terendah. Wajah pemimpin Greyhound di pintu berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa di dalam sana bukan domba yang menunggu disembelih, melainkan seekor binatang buas malam yang menakutkan. Orang-orang di dalam keluar. Pemimpin itu menggenggam senapan shotgun rat-rat, menggeram. Aku tahu kau kuat, tapi bisakah kau menahan peluru? Serahkan barang-barang dan kotak binatang itu. Aku akan membiarkanmu mati utuh. Aku berjalan perlahan ke pintu gudang, memegang palu besar dengan satu tangan. Aura di sekelilingku dingin seperti es. Di kedelapan malam, aku berhadapan dengannya dari kejauhan. Di luar pintu masih ada hampir 10 orang. 2 senapan shotgun, 3 busur panah. Pemimpin itu sendiri memiliki kekuatan yang tidak main-main. Menyerang secara frontal pasti terkena peluru, dan menahan serangan pasti akan terluka. Memikirkan hal itu, tatapanku sedikit membeku. Di dalam hati sudah ada strategi. Jika ingin berdamai, ambil sendiri. Suaraku tenang, namun penuh dengan provokasi. Pemimpin itu marah dan nekat, mencari mati. Begitu kata-kataku terucap, dia melambaikan tangan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyebar dan mengepung. Sementara dia sendiri melangkah lebih dulu mendekati pintu gudang. Laras senjata yang suram mengarah tepat ke dadaku. Aku berdiri di dalam bayangan pintu tanpa bergerak. Penglihatan malamku aktif, sepenuhnya, mengunci setiap langkahnya. Pendengaranku terbuka lebar. Menangkap suara halus pelatuk senjatanya yang ditarik. Petir, racun mematikan, kekuatan aneh, dan baju besi sedang, semuanya siap dilepaskan. Dalam 2 atau 3 langkah, pemimpin itu sudah tiba di depan pintu. Dia tersenyum sambil menarik pelatuk. Selamat tinggal. Tepat sebelum tembakan terdengar, aku bergerak. Aku tidak menahan serangan secara langsung, melainkan membelokkan tubuh mengikuti bingkai pintu, sambil mendepak kaki dengan keras. Listrik menyambar di jalur yang harus dilaluinya. Peluru meleset tipis dari bahuku, menghantam rak di belakang. Serpihan kayu beterbangan. Pupil pemimpin itu menyempit. Belum sempat mengganti peluru, tiba-tiba ia merasakan sensasi mati rasa di kakinya. Itu adalah arus listrik. Aku memanfaatkan celah 1/1000 detik. Tubuhku melesat seperti panah. Palu besar terangkat tinggi, tapi tidak menghantam kepalanya, melainkan menghantam lengan kanannya yang memegang senjata. Bunyi letak yang menusuk telinga. Senjata itu terjatuh ke tanah. Tak lama kemudian, pemimpin itu berteriak kesakitan dan menyerang dengan ganas. Cakar anjing abu-abu itu menancap, mencengkeram tenggorokanku. Aku tidak menghindar. Ujung tajam, tapi cakar itu terpental. Dia malah terlempar setengah langkah. Tidak mungkin, katanya dengan wajah tak percaya. Mataku dingin. Tak ada lagi omong kosong. Satu pukulan palu menghantam dadanya. Pemimpin itu terlempar jauh, jatuh ke tanah dan pingsan. Orang-orang yang tersisa ketakutan setengah mati. Tak berani mendekat. Berbalik hendak melarikan diri. Mataku sedikit dingin. Aku melangkah perlahan mengikutinya. Bukan untuk membantai habis, tapi di akhir zaman, membiarkan tentara yang melarikan diri, sama saja dengan menanam bom waktu bagi diri sendiri. Namun, aku tak berniat mengejar. Dengan pendengaran super tajam burung hantu, aku sudah mengunci jejak semua tentara yang melarikan diri. Bahkan jika mereka berbalik menghalangi pintu. Menahan napas. Detak jantung yang kacau di telingaku bagaikan api di kedelapan. Malam, tak ada yang bisa bersembunyi. Dengan sekejap pikiran, arus listrik tegangan tinggi 800 volt yang mengalir perlahan, menyusuri tanah semen yang basah oleh embun, menyebar tanpa suara. Suara gemeretak arus bercampur dengungan terdengar beruntun. Tak sampai 10 detik, para lolo yang tersebar itu ambruk dan kejang-kejang. Kehilangan kemampuan bergerak. Aku melangkah perlahan ke hadapan salah satu dari mereka. Palu penghancur dinding seberat 8 kg kucungkil di sampingnya, dan tanah semen seketika terbelah membentuk lubang dangkal. Siapa yang mengutus kalian? Suaraku sedingin es. Dia gemetar seperti saringan. Bos Blackstone. Itu Zhang Biao, si babi hutan yang berubah menjadi Zhang Biao. Awalnya aku ingin merebut tongkat serigala hijau. Tapi tak disangka sarangmu sudah diserbu. Setelah berkata begitu, dia menelan ludah. Lalu dengan gemetar mengungkap 2 kabar. Saudara-saudara yang baru saja melarikan diri, sudah memanggil pasukan utama lewat walkie-talkie. Mataku melintas di atas lubang tembakan di lantai. Ujung jariku menekan pelatuk. Namun kali ini peluru beracun telah menembus leher belakangnya. Lawan itu langsung kaku. Di dunia kiamat, berbelas kasih pada musuh sama saja dengan kejam pada diri sendiri. Kurang dari 5 menit, suara mesin SUV bergemuruh dari jalan raya jauh di sana. Lampu mobil yang menyilaukan menembus kabut debu. 3 SUV Hummer berlapis baja melaju kencang menuju pintu gudang. Ban bergesekan dengan tanah, mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Pintu-pintu mobil terbuka serentak, dan lebih dari 20 penjahat berkerumun turun. Yang memimpin adalah seorang pria bertubuh raksasa setinggi 2,5 meter. Seluruh tubuhnya gelap, dengan rambut coklat yang berubah menjadi kepala babi hutan. 2 taringnya menonjol keluar, sambil memegang kantong darah. Pemimpin geng Blackstone, Zhang Biao, memang sedang membuka jalan. Dia memandang sekeliling ke arah anak buahnya yang berserakan di tanah, lalu menatapku yang sendirian. Awalnya dia terkejut, lalu marah.
Aku pikir kau adalah sosok kejam yang menghancurkan geng Qinglang. Ternyata kau hanyalah anak kecil yang belum tumbuh bulu. Keluar dari gudang ini dan serahkan semua barang curianmu, atau aku akan membiarkanmu utuh. Kalau tidak, aku akan memotong-motong orang di dalam tasmu dan memberikannya kepada anjing-anjingku. Suaranya mereda. Para penjahat di belakangnya mengikuti Hong Xiao. 3 senapan laras panjang mengarah ke arahku secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan penghinaan. Aku tak mau berdebat, hanya mengucapkan satu kata dengan datar. Senyum di wajahnya langsung menghilang. Dia berteriak marah, mau mati, sambil mengayunkan kapaknya dan menerjang ke arahku. Kekuatan brutal seperti babi hutan yang dipecut meledak sepenuhnya. Lantai semen di bawah. Kakinya retak terinjak. Para penjahat di belakangnya berkerumun menyerang. Pedang, peluru, dan senapan ditembakkan bersamaan. Peluru baja meluncur ke arahku dengan suara melesat di udara. Mataku berputar tajam. Pendengaran burung hantu sudah mendeteksi lintasan peluru. Kakiku menendang keras. Tubuhku melesat ke samping. Peluru baja meleset dan menghantam dinding di belakangku, memercikkan pecahan batu. Pada saat yang sama, pertahanan ganda keluarga kumbang besi pertahanan ganda buaya langsung aktif sepenuhnya. Cahaya perak gelap memancar dari cangkangnya. Menghadapi Zhang Biao yang berada di barisan terdepan. Aku tidak menghindar. Peluru-peluru itu menyalurkan kekuatan 400 kali lipat ke dalam tubuhku. Aku mengangkat palu besar tinggi-tinggi menghantamkannya dengan keras. Saat dentuman keras yang memekakkan telinga menggema, Zhang Biao merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui bilah pedangnya. Kedua lengan mati rasa. Telapak tangannya pecah. Darah mengalir deras. Pisau gunung itu terlepas dari genggamannya dan melayang keluar. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Belum sempat bereaksi. Aku mengayunkan palu dengan gerakan balik. Menghantam keras di pinggang dan perutnya. Bunyi retakan tulang seolah akan meledak. Tubuh besar Zhang Biao terlempar. Menabrak mobil SUV dengan keras. Kaca depan pecah seketika. Dia memuntahkan seteguk darah. Dan tewas di tempat. Satu serangan saja cukup untuk menghabisi pemimpin geng Blackstone. Para penjahat yang tersisa. Yang semula bersikap sombong. Seketika berubah menjadi ketakutan. Aku tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Dengan sekejap pikiran, 800 aliran arus listrik bertegangan tinggi meledak. Menyebar dari pusat tubuhku menjadi jaring listrik yang tak tembus. Beberapa penjahat yang berada di barisan terdepan baru saja hendak menyerang. Namun, saat kaki mereka menyentuh arus listrik, tubuh mereka kejang-kejang. Dada mereka dan jatuh. Dengan keras, tergeletak kaku di tanah. 2 orang yang bersembunyi di belakang dan menembakkan panah secara diam-diam. Baru saja menarik pelatuk saat aku mengunci mereka dengan tepat. Aku melompat tinggi untuk menghindari panah. Tubuhku melesat seperti hantu ke depan mereka. Ujung jariku memancarkan racun mematikan. Dengan sentuhan ringan di leher belakang mereka, keduanya jatuh kaku tanpa sempat berteriak. Orang-orang yang tersisa ketakutan setengah mati. Berbalik berlari ke mobil. Aku mengayunkan palu besar dengan sekuat tenaga, menghantam mereka bertubi-tubi. Bunyi dentuman yang keras terus bergema. Setiap pukulan palu membuat seorang penjahat terjatuh. Dalam waktu kurang dari 2 menit, lebih dari 20 anggota geng Blackstone yang bersenjata lengkap, tewas habis. Tak ada yang selamat. Namun, tepat pada saat itu, suara gemuruh helikopter tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Aku mendungah dengan tiba-tiba. 3 helikopter militer berwarna hijau tua sedang terbang menuju kota kecil itu. Tanda merah di bodi helikopter. Itu, saya ingat seumur hidup saya di kehidupan. Sebelumnya, adalah tanda eksklusif pangkalan penyintas resmi. Bencana mutasi hewan yang melanda seluruh dunia ini baru saja dimulai. Dan saya ditakdirkan untuk berdiri di puncak dunia di tengah kiamat berdarah dan berapi ini.